Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi semua. Kembali lagi di channel YouTube saya, Lilis Susanti. Terima kasih yang telah subscribe dan mendukung channel YouTube saya agar channel ini berkembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba melanjutkan mengerjakan terkait soal latihan untuk persiapan uji kompetensi keahlian akuntansi, di mana saya menggunakan untuk soal uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2018-2019 paket 2. Di video kali ini saya akan membuat terkait jurnal penyesuaian dan neraca lajur, serta memposting jurnal penyesuaian yang sudah dibuat ke dalam buku besar. Oke, pertama sebelum mengerjakan kita sediakan dulu lembar kerja jurnal penyesuaian. Nah, ini adalah lembar kerja jurnal penyesuaian, yaitu lembarnya ada tanggal, kolomnya, keterangan, ref, debit, dan kredit. Ya, ini keterangan atau nama akun ya. Lalu lembar dari neraca lajur. Oke, kita mulai ya dari penyesuaian yang pertama pada soal yang akan saya coba kerjakan ini. Di mana untuk soal penyesuaian ini kali ini yang dicoba adalah terkait dengan data penyusutan aktiva tetap. Nah, di sini ada building dan equipment ya. Nilainya building adalah 1 juta dan equipment 800.000. Oke, kita buat tanggalnya dulu. Berarti debitnya adalah beban penyusutan. Berarti depresiasi expense di debit. Oke. Nomor akunnya sekalian. Ini bisa dilihat di daftar akun atau di neraca lajur di bagian neraca juga sama aja ya. Neraca lajur bagian neraca saldo. Oke, kreditnya ada building dan equipment. Ini building akumulasi depresiasi sama yang equipment akumulasi depresiasi. Nilainya adalah yang building itu adalah 1 juta seperti ini. 800.000. Oke, tinggal ditambahkan saja. Kebetulan debitnya adalah depresiasi expense saja nama akun yang disediakan. Oke, kalau udah lanjut yang berikutnya. Data penyesuaian akhir periode persediaan akhir surplus adalah nilainya 3 juta. Kita lihat nilai surplusnya di neraca saldo akhir ya. Nilai surplusnya di sini ada 14.550.000. Di sini dibilangnya kalau akhir adalah 3 juta. Berarti dikurangin untuk melihat berapa sih yang menjadi bebannya. Berarti kita ambil akunnya adalah surplus expense, debit. Kreditnya adalah surplus. Ini contoh soal bisa digunakan untuk persiapan untuk uji kompetensi keahlian akuntansi ya. Untuk tahun ini pun bisa digunakan untuk latihan agar kita terbiasa mengerjakan soal-soal UKK tahun-tahun sebelumnya agar lebih terbiasa mengerjakan. Oke, lanjut. Transaksi berikutnya yaitu beban asuransi yang telah kadaluarsa ada 1.500.000. Berarti kita buka berarti beban asuransi ya, insurance expense. Kreditnya adalah prepaid insurance.
Nilainya adalah sebesar 1.500.000 sesuai dengan yang ada di soal. Oke. Lanjut lagi berikutnya yaitu menutup akun PPN income dan outcome. Ditutup ke PPN payable. Oke, PPN income. PPN income itu ada di debit, kalau ditutup di sebelah kredit. Berarti PPN income dulu ya. Nilainya diambil dari neraca saldo akhir. Oke, lalu ada PPN outcome di kredit, kalau ditutup ditaruh di sebelah debit. Oh, sebentar. Ini PPN income di sini. PPN income di debit ditutup di kredit, PPN income yang ditaruh di kredit. Oke. Lalu PPN outcome itu di kredit, kalau ditutup di debit. Nah, ini dia yang benar. Nilainya adalah 166.380.000. Oke, lanjut selisihnya adalah PPN payable. Oke, kita lihat di sini nama akunnya apakah kita belum buat. Kita lihat di soal sini. Daftar akun PPN payable. Oh, ini dia ada PPN payable. PPN payable. Nomornya adalah 21213. PPN payable adalah selisih dari PPN outcome dan income seperti ini. Berarti kita tambahkan PPN payable. Oke, belum ditambahkan. Ini PPN payable. Oke, udah. Lanjut berikutnya yaitu terkait dengan lanjutannya. Sebentar. Yaitu soal berikutnya yang terakhir di sini, hitung pajak badan ya. Di sini mintanya adalah menggunakan tarif Pasal 4 ayat 2, 1% dari pendapatan bruto. Nah, di sini ini nanti untuk latihan bisa disesuaikan dengan tarif pajak yang berlaku saat ini. Jadi ini disesuaikan saja. Kalau soal sebelumnya misal 1%, kalau soal sekarang misalnya 0,5, disesuaikan saja dengan untuk latihan. Jadi kalau misalnya saya ini soalnya yang lama adalah 1% dari pendapatan bruto misalnya, saya langsung buat aja disesuaikan dengan ini. Bisa juga kalau untuk latihan disesuaikan dengan tarif yang terbaru ya. Berarti jurnalnya adalah income tax expense di debit ya. Kreditnya adalah income tax payable. Income tax payable. Kita dari sales saja kita ambil sales kali dengan 1%. Oke, ini contoh soalnya. Oke, kalau udah semua jurnal penyesuaian kita jumlahkan. Udah, kita lanjut membuat neraca lajur. Ini adalah kolom neraca lajur, ada neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, ada laba rugi dan neraca.
Untuk kalau neraca saldo ini diambil dari neraca saldo akhir, tinggal disalin ulang ya. Kalau untuk penyesuaian ini diambil dari jurnal penyesuaian. Ini misalnya depresiasi Expense. Depresiasi Expense kita cari, ini dia. Sebentar ini judulnya kita view ya. Biar nampak judulnya, depresiasi Expense. Nah, ini seperti ini misalnya. Tinggal dipindahkan. Nah, pindahkan satu persatu. Ini sama yang building, ini yang equipment. Nah, jadi dipindahkan satu persatu. Oke, kalau mau pakai rumus spreadsheet juga bisa. Nah, jadi pindahkannya satu persatu ya. Oke, misal saya pakai gini aja ranknya. Oke, kita ambil bagian debit. Oke, ini ada 1.800.000 ya. Kita cek, ini dia nilainya 1.800.000. Oke, kita jumlahkan. Dan penyesuaian juga kita bikin rumus aja. Kalau manual seperti tadi ya, ini kita blok lagi. Kriterianya yang nomor akun, summary-nya yang bagian kredit. Ini dia yang building tadi, oke. Ada prepaid insurance, ada supplies, oke. Oke, sudah sama 194.218. Kalau udah sekarang neraca saldo setelah penyesuaian lagi ya. Debit, ketemu debit di penyesuaian ditambah, ketemu kredit dikurangin. Oke, kita tinggal copy paste ke bawah. Oke, ini kita hapus, bukan ini rumusnya. Dan ini juga hapus. Ini ada di kredit. Ini kredit ketemu kredit tambah, ketemu debit dikurang. Nah, ini berlaku buat seperti ini akumulasi. Oke. Lanjut berikutnya ini semua. Nah, ini kalau ini debit ketemu debit ini udah 0. Ini udah 0, ini juga udah 0. Udah habis. Oke. Ini kita lanjut lagi. Oke, sekarang bagian debit kita isi. Dan ini harus seimbang jawabannya. Oke, kalau udah, oke, kita cek lagi. Ini belum. Oke, sudah sama. Sekarang dari yang neraca saldo setelah disesuaikan pilihannya hanya satu, mau masuk di laba rugi atau neraca. Jadi tinggal dipindahkan aja. Dari nomor satu
sampai dengan nomor 3 itu ada di neraca. Tinggal disalin ulang aja nomor satu yang depannya akun. Akun harta, hutang, dan modal itu masuk di neraca. Nah, tinggal pindahkan. Lalu dari nomor akun 4 ya, 4. Mulai dari nomor 4, ini nomor 4. Mulai dari nomor 4, ini masuk di laba rugi. Jadi, dari neraca saldo setelah penyesuaian ini, boleh milih satu tempat ya, mau masuk laba rugi atau masuk ke dalam neraca. Nggak boleh masuk dua tempat. Oke, kalau udah tinggal dipindahkan aja. Kalau udah, sekarang tinggal dijumlahkan dan pastinya angkanya tidak balance kanan kirinya debit kredit ya. Karena ada laba atau rugi. Karena pendapatan lebih besar daripada beban, maka laba-laba akan dipindahkan ke sebelah neraca bagian kredit karena akan menambah nilai dari modal. Oke, udah selesai. Dan selesai untuk membuat neraca lajur. Nah, setelah itu kita akan posting jurnal penyesuaian ke dalam buku besar. Kita buka jurnal penyesuaian dan kita buka buku besar. Oke, 31 penyesuaian GJ2. Dari sini dipindahkan. Karena ini nilai nggak semuanya disesuaikan, jadi langsung dihitung saldo akhirnya seperti ini. Oke, lanjut ke berikutnya surplus expense yang udah kita tandai. Ini udah, ya expense duluan aja ya. Surplus expense nomor 62400. Ini dia. Oke, tinggal kita jumlahkan. Ini udah. Insurance expense. Ini udah, tinggal kita jumlahkan. Ini udah. Income tax expense. Oke, udah. Sekarang kita lanjut income tax payable. Income tax payable. Oke, seperti ini. Oke, tinggal kita jumlahkan. Lalu ada PPN income, PPN outcome. Nah, ini dia outcome di debit dan 0. Lalu ada income di kredit. Udah 0. Saldo debit ketemu kredit kan 0. Lalu ada PPN payable nomor akun 21213. Oke, kita tambahkan buku besar 1 belum kita buat. Oke. Kita copy paste saja di sini. Kita undo dulu sebentar. Oke, kita ganti nomor akunnya 3. Kita buat aja namanya PPN payable. Oke, 31.
Ini dia kredit, saldonya di kredit. Oke, lanjut. Ini udah. Sekarang prepaid insurance. Prepaid insurance. Oke, di kredit langsung saldonya dihitung. Saldo kurangi kredit. Oke, kita kurangi ya. Lanjut. Habis itu supplies. Oke, tinggal dikurangi, tinggal 3 juta. Lanjut building akumulasi. Oke, kredit tinggal ditambahkan. Saldo ditambah kredit. Oke, kemudian equipment. Oke, sudah. Tinggal oh maaf nih salah. Ini letaknya nggak di sini. Ini dia. Kredit tambah kredit. Oke, jadi kalau kita memposting dari jurnal penyesuaian pun kita harus teliti ya. Ini terkait kita di video kali ini membuat jurnal penyesuaian, lalu membuat neraca lajur ya, menyusun neraca lajur dan memposting jurnal penyesuaian ke dalam buku besar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya untuk membuat laporan keuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.